serpihannya itu seperti apa, dalam jumlahnya berapa. Nah, nanti mungkin kita gunakan alat berat untuk mengangkat serpihan-serpihan yang ada di dasar laut. Iya. Tapi seperti ini, Kapten Eko, setelah benda-benda ini ditemukan, apakah di awal itu memang ada nelayan atau saksi mata yang melihat mungkin dan juga mendengar kejadian di lokasi? Kalau untuk saksi mata sepertinya ada, karena tadi beberapa pengakuan daripada nelayan, karena memang di situ cuacanya hujan deras, cuaca buruk, dia mendengar seperti ledakan. Menurut nelayan, ledakan itu dikira petir gitu. Iya, Kapten Eko, ketika akan menuju ke lokasi, artinya peralatan apa yang sudah dibawa sehingga bisa menunjang pencarian dari pesawat ini? Oh, kita di sini menggunakan kantong jenazah untuk evakuasi korban yang ada, dan kita gunakan backpack untuk serpihan-serpihan ataupun mungkin life jacket yang ada yang keluar dari dasar laut. Ya, Kapten Eko, sejauh ini informasi dari nelayan ataupun anggota yang menemukan beberapa serpihan dari pesawat ini, itu dentuman yang sangat besar itu terjadi pada pukul berapa? Untuk dentuman tadi sekitar pukul 11 pada saat tadi di sekitar perairan situ, wilayah situ hujan deras. Baik, mohon maaf Kapten Eko, dentuman yang ini apakah berdasarkan keterangan saksi mata di lapangan, yakni nelayan, atau Kapten Eko sendiri yang mendengar dentuman tersebut? Kalau untuk itu berdasarkan saksi mata yang ada di lapangan. Oke, Karena artinya, seperti ini, Kapten Eko, posisi waktu ini kan menunjukkan hilang kontaknya Sriwijaya Air ini pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, Kapten Eko. Ya. Apakah Kapten Eko juga informasi yang diterima tim di lapangan sama seperti itu? Ya, kemungkinan kurang lebih nggak jauh beda dengan di situlah, sekitar pukul segitulah kemungkinannya. baik, artinya Kapten Eko bersama dengan anggota ini diminta untuk pengecekan di lapangan pada pukul berapa? Kita tadi pukul 14.30. 14.30 untuk menuju ke sekitar Pulau Lancang. Dan ketika menuju ke Pulau Lancang ini menemukan beberapa serpihan begitu? Iya, kita nemuin beberapa serpihan daripada pesawat tersebut. Baik, seingat Kapten Eko bisa dijabarkan secara seksama benda apa saja yang posisinya mengambang di perairan Seribu di dekat Pulau Lancang ini, Kapten Eko? Seperti life jacket, terus adanya aftur yang keluar dari dasar laut, Kemudian? serpihan daging tubuh manusia. Baik. Oke, kalau sejauh ini dari saksi mata ataupun nelayan yang menyatakan bahwa mendengar dentuman, sempat melihat tidak bahwa di atas saat itu begitu ya ada pesawat? Untuk itu mereka juga sebagian ada yang mengetahui kalau ada sosok sebuah benda pesawat. Maka dari itu kita langsung menuju lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapten Eko, kami juga mendapatkan sejumlah gambar beberapa orang yang mengangkat semacam serpihan, kemudian bagian kabel, meskipun kami belum tahu benda apa yang dipegang ini. Namun apakah Kapten Eko bisa memastikan bahwa benda tersebut juga bagian dari yang diduga pesawat yang hilang kontak ini? Iya, bisa dipastikan kalau benda-benda itu merupakan bagian daripada pesawat yang... Ya, artinya benar ya, benda-benda ini didapatkan oleh Kesatuan Penjagaan Pantai pada saat itu? Iya. Ditemukan itu pada pukul berapa tepatnya, Kapten Eko? Pada saat itu sekitar pukul 15-an lah. Baik, kalau untuk di lapangan ini tim dari mana, Kapten Eko, yang sudah mengangkat sebagian serpihan di perairan Kepulauan Seribu ini, Kapten Eko? Untuk di lapangan dari pihak-pihak terkait di sekitaran Pulau Laki dan sebagian dari masyarakat. Iya.
Kapten Eko, sejauh ini kami mendapatkan video yang memperlihatkan bahwa beberapa anggota, termasuk yang tadi Kapten Eko katakan bahwa Kesatuan Penjagaan Pantai yang menemukan beberapa benda-benda. Artinya ini ditemukan pada saat perjalanan tim menuju ke Pulau Lancang pada pukul... Kapten Eko. Halo. Sementara itu saja yang kita ketahui, nanti kita coba lagi, kita masih untuk pastikan lebih lanjut lagi. Baik, tadi Kapten Eko sudah menyatakan ada 28 anggota. Apakah sudah ada komunikasi untuk menambah bantuan yang berasal dari pusat ke lokasi? Ya. Baik, Kapten Eko, terima kasih banyak atas informasinya. Baik, pemirsa, gambar yang kami tampilkan berikut ini merupakan gambar yang kami dapatkan dari Satuan Penjaga Laut dan juga Pantai di sekitar Kepulauan Seribu, tepatnya di dekat dengan Pulau Lancang. Tadi dikonfirmasi oleh Kapten Eko yang melihat langsung kondisi di perairan bahwa benda-benda yang diduga kuat merupakan serpihan dari Sriwijaya Air. Sekali lagi, status Sriwijaya Air sejauh ini masih hilang kontak. Namun penjelasan dari Kapten Eko tadi menemukan semacam serpihan, kemudian life jacket dan juga aftur yang berserakan yang mengambang di perairan. Iya, Kapten Eko sendiri merupakan komandan kapal Trisula yang saat ini membawa 28 anggota yang saat ini tengah menuju ke Pulau Lancang, di mana pesawat Sriwijaya Air SJ182 dinyatakan hilang kontak terakhir kali berada di atas perairan Pulau Lancang. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan, bahwa terdengar suara dentuman yang sangat keras sehingga dari tim Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai pun menemukan beberapa benda-benda yang berserakan di laut, sehingga tim juga langsung menelusuri untuk mengecek langsung ke Pulau Lancang. Dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menuju ke Pulau Lancang. Pemirsa, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini seharusnya rutenya dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju ke Pontianak, Kalimantan. Ini juga gambar yang kami dapatkan dari Satuan Penjagaan Laut KPLP. Bisa Anda perhatikan posisi semua bantuan terus menuju ke titik koordinat yang diduga merupakan benda yang mengeluarkan suara dentuman sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat di Kepulauan Seribu. Saat ini tim sudah menuju ke lapangan. Tadi dari Kapten Eko menjelaskan ada 28 penyelam dilengkapi dengan inframerah. Mengingat saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih. Kita berharap dengan durasi 45 menit menuju ke lokasi titik koordinat hilangnya. Maksud kami hilangnya Sriwijaya Air ini bisa segera jelas informasinya ya. Betul. Saat ini juga tadi apa yang disampaikan oleh Kapten Eko yang merupakan komandan kapal Trisula yang menyatakan akan terus menghimpun sejumlah informasi sehingga bisa segera sampai ke lokasi untuk melihat langsung apa yang berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para nelayan ataupun saksi mata yang menyatakan sempat melihat keberadaan pesawat dan kemungkinan dentuman itu berasal dari pesawat. Baik, dan kita langsung menuju bersama dengan Agita Malika. Agita Malika, informasi apa yang bisa Anda sampaikan mengenai pesawat Sriwijaya Air yang dinyatakan hilang kontak ini? Ya, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa sekitar 30 menit yang lalu kami baru saja tiba di Basarnas. Dan tadi betul sekali ada Kepala Basarnas yakni Marsikal Madya TNI Bagus Purwohito yang tadi juga sempat memberikan keterangan bahwa mengkonfirmasi betul pesawat SJY 182 Sriwijaya Air ini take off 36 dari Soekarno-Hatta tujuan Pontianak. Di mana pada 39 atau menit 39 ini masih berkomunikasi, tapi di menit sekitar 47 ini ketika dipanggil sudah tidak ada komunikasi lagi. Kurang lebih tadi sekitar pukul 2:55 atau 14:55 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai hilang kontak Andro dan juga pemirsa. Dan tadi Bagus Purwohito juga sudah menyampaikan bahwa kurang lebih
pesawat Sriwijaya ini sekitar berada di area Pulau Seribu, dan hingga saat ini juga pihaknya masih menuju ke Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 Soekarno-Hatta, dikarenakan ada rig di sana, di mana nanti tim Basarnas beserta juga dengan Lantamal Polisi, kemudian nelayan sekitar sana juga akan berusaha untuk mengerahkan bantuan secepat mungkin untuk melakukan evakuasi atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Selain itu juga tadi Bagus Purhito juga sempat menyampaikan bahwa semestinya mereka juga sudah berkoordinasi juga dengan pihak Australia, namun memang tidak ada pancaran emergency transmitter. Artinya memang ini sudah hilang kontak cukup lama, dan juga tadi informasi dari Airnav ini juga sudah beberapa kali hilang radar. Hingga saat ini juga kami masih menunggu informasi terkini dari Basarnas, dikarenakan tadi Bagus Purhito juga menyatakan bahwa pihaknya rencananya akan melakukan konferensi pers kembali di Soekarno-Hatta Terminal 2. Seperti itu, Andro. Ya, Agita, untuk saat ini apakah sudah mendapatkan informasi bahwa berapa banyak tim yang dikerahkan untuk menuju ke lokasi di sekitar perairan Pulau Lancang? Ya, hingga saat ini juga tadi Bagus Purhito belum memberikan keterangan lebih lanjut, melainkan pihaknya saat ini akan langsung menuju ke Terminal 2 Soekarno-Hatta. Dan berikut pemirsa kami hadirkan keterangan lengkap dari Kepala Basarnas Marsikal TNI Bagus Purhito. Ini kan mestinya ada pancaran ELT ya, Emergency Locator Transmitter. Itu tidak ada, dan kita sudah koordinasi dengan Australia juga, Australia tidak nangkap, sehingga kita hanya mendapatkan informasi dari Airnav, juga dari radarnya Basarnas sendiri pada menit berapa dia tidak ada hilang dari radar. Sudah mengerahkan RIB kita, berkoordinasi dengan Lantamal, TNI, polisi, kemudian potensi SAR yang ada di sekitar wilayah nelayan dan segala macam, untuk segera ke sana. Siapapun yang duluan ada di sana. Ya, Andro dan juga pemirsa, hingga saat ini juga pihak Basarnas masih tengah terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Lantamal, polisi, dan juga nelayan sekitar lokasi yang diduga merupakan lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Namun hingga saat ini kita juga masih tengah menunggu, dan tentunya berharap proses evakuasi yang dilakukan tentunya berjalan dengan lancar. Sementara demikian, Andro dan juga Sira, kami kembalikan ke studio. Agita, kalau kita tahu kan ada beberapa tim yang sudah dikerahkan untuk menuju ke lokasi. Artinya nantinya apakah dari pihak Basarnas akan kembali menambah tim untuk menuju ke lokasi di mana diduga ditemukan pesawat Sriwijaya Air di sekitar perairan Pulau Lancang ini, atau seperti apa? Karena mengingat sebentar lagi akan gelap, mungkin dibutuhkan benda-benda yang bisa menunjang proses pencarian. Ya, betul sekali Sira, Safira, dan juga pemirsa. Hingga saat ini juga memang kami masih belum sempat menggali keterangan lebih lanjut kepada Kepala Basarnas, dikarenakan memang beliau sedikit terburu-buru untuk menuju ke Terminal 2 Soekarno-Hatta. Namun tadi jika kami memantau, tim Basarnas ini kurang lebih tidak terlalu banyak. Kami masih belum bisa mengkonfirmasi apakah mereka sudah berangkat pada saat pertama kali mendapatkan info hilang kontak, yaitu pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, ataukah memang tadi Kepala Basarnas Bagus Purhito ini juga baru berangkat, merupakan kloter terakhir. Namun hingga saat ini juga seperti keterangan dari Bagus Purhito bahwa mereka tentunya akan melibatkan seluruh elemen termasuk Lantamal, dan juga tidak menutup kemungkinan nelayan sekitar. Sira. Baik, terima kasih Agita Malika, laporan sementara mengenai pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang dinyatakan hilang kontak. Pemirsa bisa Anda perhatikan di layar, inilah merupakan posisi di perairan di dekat Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, ketika sejumlah nelayan dan juga tim menemukan serpian-serpian yang diduga, sekali lagi ini masih dugaan, bagian dari pesawat Sriwijaya Air. Tadi sejumlah saksi yang diutarakan oleh Kapten Eko, Komandan Trisula yang berada di lapangan, membutuhkan waktu sekitar 45 menit menuju ke titik
serpihan yang saat ini posisinya mengambang di Kepulauan Seribu. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan Basarnas dan juga KNKT. Saat ini sudah ada posko juga di Terminal Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2. Dan juga tim Basarnas menuju ke lapangan. Sekitar 28 personil lebih ya. Karena sejauh ini memang kapal jelajah SAR juga dikerahkan untuk melihat langsung di sekitar perairan Pulau Lancang. Dan kita sudah berhubung dengan Tut Wuri yang berada di Bandara Pontianak untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Tut Wuri, bagaimana dengan informasi yang didapatkan di Bandara Pontianak saat ini? Baik, informasi yang kita dapat di Bandara Pontianak pasca hilang kontaknya pesawat Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Jakarta Pontianak yang diskedulkan sebenarnya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini ternyata hilang kontak yang jatuh sekitar perairan Pulau Seribu. Ada beberapa keluarga korban yang datang ke bandara, namun setelah dia mengkonfirmasi bahwa pesawat itu jatuh, dia akhirnya pulang. Dan kondisi sekarang di bandara memang setelah ada beberapa maskapai kedatangan dari Jakarta yang diharapkan artinya penerbangan Sriwijaya 182 datang, cuman masyarakat atau keluarga korban tidak datang. Jadi mereka artinya mengalami luka yang mendalam. Suasana memang di sini saat ini di ruangan pihak bandara dari officer itu memang sedang melakukan penjelasan kepada awak media. Baik, Tut Wuri, dari Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat sendiri, apakah sudah ada keterangan resmi mengenai hilang kontaknya Sriwijaya Air ini? Nah, dari keterangan resmi suasana saat ini belum kita terima. Memang saat ini akan dilakukan konferensi pers dari pihak PT Angkasa Pura II Pontianak. Iya, apakah sejauh ini di Bandara Supadio juga akan membuka posko untuk keluarga yang menyatakan bahwa ada penumpang yang merupakan keluarga mereka? Sementara ini memang rencana ada posko, tapi sementara ini belum ada. Tapi memang pihak keluarga sudah bertanya kepada pihak maskapai sejauh mana bagian pihak tidak lanjutnya. Baik, Tut Wuri, apakah ada keterangan mengenai jumlah penumpang dari Sriwijaya SJ182 ini? Keterangan jumlah penumpang itu berjumlah 56, 47 itu penumpang dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 bayi. Baik, apakah ini juga sudah dikonfirmasi ke pihak maskapai yang ada di Bandara Supadio? Sementara ada memang beberapa keluarga korban sudah mendatangi pihak maskapai untuk menanyakan kejelasan nasib keluarga mereka yang menumpang pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Iya, Tut Wuri, saat ini posko belum didirikan. Artinya sudah berapa keluarga yang terdata mencari kerabatnya? Kalau sementara kita lihat dari pantauan di lapangan tadi ada lebih daripada 1 sampai 10 orang keluarga yang telah datang untuk menanyakan kepastian bagaimana nasib keluarga mereka. Kemudian ada tidak dari pihak Bandara Supadio ini yang mendata keluarga yang menanyakan kerabat mereka ini? Sementara belum, tapi masih dalam pihak bandara atau Angkasa Pura lagi saat melakukan rapat mendadak. Ya, artinya Tut Wuri, ketika keluarga mempertanyakan di mana keadaan ataupun keberadaan dari kerabat mereka, siapa yang mereka temui? Nah, sampai saat ini karena pihak Angkasa Pura sedang melakukan rapat, jadi keluarga disuruh bersabar untuk mencari informasi yang jelas mengenai keberadaan keluarga mereka selamat atau tidak. Baik, Tut Wuri sudah menemui sejumlah keluarga dari pesawat Sriwijaya Air ini? Ada salah satu orang, yaitu bapaknya bernama Iwan, anaknya pulang dari liburan Jakarta menaiki pesawat Sriwijaya. Begitu mengetahui ada informasi dari media massa bahwa pesawat Sriwijaya SJ182 hilang kontak, maka orang tua korban mendatangi pihak bandara, namun pihak bandara masih melakukan rapat koordinasi sehingga mereka
hanya ada artinya pulang untuk sementara ke rumah untuk mempersiapkan keselamatan pembacaan Yasin ataupun segala terhadap keluarga korban yang meninggal. Tuturi, artinya pada saat ini ketika keluarga mempertanyakan di mana keberadaan kerabat mereka, mereka tidak disuruh menunggu untuk di suatu tempat itu disediakan? Belum ada informasi yang demikian. Jadi mereka masih belum mendapat informasi yang pasti di mana mereka harus menunggu menantikan informasi lainnya tentang artinya keselamatan atau informasi selanjutnya dari jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut.